yang sedang berkecamuk ini antara Israel dan Mesir, Israel dan Palestina. Bukan Palestina, sebenarnya Hamas. Hamas ini adalah teroris nomor wahid di muka bumi yang begitu melaksanakan perintah ajaran Nabi itu bahwa kiamat belum datang sampai orang Islam menghabisi Yahudi. Jadi mereka ingin agar kiamat ini segera terjadi. Itulah Hamas, saudara-saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini belum menghilangkan kebiasaan lamanya. Pertama, jadi provokator. Yang kedua, pendeta donasi. Di sini dia mengaku sebagai pendeta internasional. Tapi ketika kita tanya di mana kartu kependetaan Saifuddin Ibrahim, Saifuddin Ibrahim ini tidak mampu menjawab. Karena katanya yang mengangkat dia menjadi pendeta Yesus. Ketika kita tanya mana kartu kependetaan dari Yesus, kami penasaran seperti apa tanda tangannya. Saifuddin Ibrahim ini tidak mampu menunjukkannya. Di sini Saifuddin Ibrahim selalu mengatakan kalau Hamas ini adalah teroris. Dia mengatakan akan terus melakukan serangan terhadap Israel ini. Kenapa Hamas ini melakukan serangan terhadap Israel? Di tanggal 24, Hamas ini melakukan penyerangan terhadap Israel. Kalau tidak dilakukan penyerangan terhadap Israel, di tanggal 25-nya Israel ini melakukan serangan besar-besaran terhadap Palestina ini. Makanya Hamas ini melakukan penyerangan terlebih dahulu. Jadi mereka ini kan selalu mengatakan kalau Hamas ini adalah teroris, tapi mereka tidak melihat apa yang dilakukan oleh Israel selama ini terhadap Palestina. Bagaimana masjidnya juga dirobohkan. Orang lagi sholat itu didor. Kan ini sudah beberapa tahun ini terjadi. Tapi kenapa mereka tidak melihat ke belakang? Kenapa mereka itu hanya melihat sekarang ini? Coba kita mundur ke belakang. Apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina ini? Kepada teman-teman di sini silahkan tonton videonya sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Dan penderitaan sekarang orang Kristen di Indonesia ya belum apa-apa. Karena bangsa Indonesia itu yang telah dipengaruhi oleh agama gombal gambul itu. Dengar baik-baik, Anda belum seberapa dihina, diejek. Saya baru sekali dimasukin penjara oleh Yusuf Kala. Itu belum seberapa. Inti dari pembicaraan Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini seolah-olah kita mayoritas tidak memberi hak kebebasan kepada minoritas. Jadi seolah-olah kita itu pilih kasih, oh itu orang Kristen, hasil buminya sedikit, mereka itu kasihkan hasil bumi untuk orang Kristen hanya 7,47%. Karena jumlah orang Kristen di negara kita ini hanya 7,47%. Kalau Muslim jumlah di negara kita ini 86-93%. Bagaimana kalau hasil bumi ini sesuai menurut penduduknya? Muslim 86,93% hasil buminya untuk Muslim. 7,47% hasil buminya untuk Kristen. Saya rasa saudara kita yang Kristen di sini akan kelaparan. Jadi kan janganlah menjadi provokator hanya untuk mengharapkan donasi. Dipenjarakan oleh Bapak Yusuf Kala. Tentu ada alasannya. Karena Saifuddin Ibrahim ini selalu mencaci maki agama Islam, menghina agama Islam. Dia mengatakan hapus 300 ayat. Kalau Saifuddin Ibrahim sudah melakukan sebuah perbandingan agama, tentu dia tidak seperti ini. Jadi Saifuddin Ibrahim ini semasih di agama Islam saja, itu di otaknya itu cuma duit. Selalu rupiah, itu cuma di otak Saifuddin Ibrahim. Tapi kenapa Saifuddin Ibrahim ini masuk ke dalam agama Kristen? Pertama, Saifuddin Ibrahim mengatakan tidak sanggup menjalani ibadah di dalam agama Islam. Terlalu banyak peraturan di dalam agama Islam, puasanya, sholat 5 waktunya, kemudian ibadah hajinya, bersedekah, zakat, itu Saifuddin Ibrahim tidak sanggup menjalaninya. Tapi kalau di agama Kristen, pergi ke gereja udah, dia pingin menjadi pendeta karena pendeta itu ada uangnya. Coba uang di kependetaan ini dihilangkan. Saifuddin Ibrahim masih mau jadi pendeta atau tidak? Jadi kepada teman-teman jangan kemana-mana dulu, kita lanjutkan.
Dia mau meminta darah saya, dia mau mencari nyawa saya untuk dihabiskan. Kenapa? Karena Saifuddin Ibrahim ini ternyata sangat berbahaya untuk kelangsungan tipu-tipu keyakinan ODGJ. Nah, mobil yang saya kendarai ini adalah harus mobil yang kuat. Dan kalau minum itu, saudara-saudara, $100 berarti 1.500.000 itu ya habis pulang pergi. 1.500.000, $100. Bolak-balik $100. Tidak apa. Yang penting saya sedang memikirkan bagaimana ke depan ini banyak saudara muslim masuk Kristen. Meninggalkan agama itu dan pindah menjadi orang percaya di dalam Yesus Kristus. Itu rasa dan tujuan saya hidup ini, saudara-saudara. Kata Udin Bonga ini, dia ini sangat berbahaya untuk kelangsungan muslim di negara ini. Seolah-olah gara-gara dia itu banyak orang murtad. Jadi gara-gara dia itu orang muslim itu ketakutan, oh nanti muslim kita itu murtad. Jadi pemikiran Saifuddin Ibrahim seperti itu. Padahal orang muslim mikirnya Saifuddin Ibrahim ini hanya seorang ODGJ yang sangat mencintai donasi. Jadi bisa kita perhatikan bagaimana yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim. Katanya untuk pergi saja Saifuddin Ibrahim ini menghabiskan $100 untuk minyak kendaraan untuk penginjilan. Berarti itu 1.500.000 lebih. Ini kan cara Saifuddin Ibrahim untuk menarik donasi. Karena kalau dia minta secara langsung, cara seperti itu sudah pernah dipakai oleh Saifuddin Ibrahim tapi tidak berhasil kalau minta secara langsung. Tapi di sini Saifuddin Ibrahim mengatakan untuk pulang pergi habis $100, saya tidak peduli. Di sini artinya Saifuddin Ibrahim ini ingin menarik donasi karena nomor rekeningnya kan dicantumkan di deskripsi channel dia. Kemudian dia mengatakan ingin memurtadkan umat muslim di negara ini. Katanya agama Islam itu ajaran ODGJ. Ya, kalau dia mau memurtadkan umat Islam silahkan, tidak masalah. Tapi akan kita lihat di 2030 nanti. Kira-kira yang sepi nanti pengikutnya itu agama Islam apa Kristen? Karena sekarang aja itu di tahun 2022 akhirnya 7,47% itu Kristen. Tapi sekarang ini kalau kita lihat Kristen itu hanya tinggal 7,39%. Akan kita lihat lagi nanti kayak mana hasil dari ocehan-ocehan Saifuddin Ibrahim selama ini. Karena Saifuddin Ibrahim itu bukan karena Alkitabnya masuk ke dalam agama Kristen, bukan karena kebenarannya. Saifuddin Ibrahim sendiri mengatakan, terlalu ribet ibadah di dalam agama Islam. Saya mencari ibadah yang enteng. Di balik itu, saya nggak capek-capek kerja. Ini kata Saifuddin Ibrahim ini. Jadi kepada teman-teman di sini mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.